Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Shalom saudaraku, mari ngopi bersama ngobrol perkara iman mengenai berkat atas rumah tangga. Berkat atas rumah tangga berbicara tentang kebahagiaan sebuah pernikahan. Dan ada banyak orang yang berpikir bahwa kebahagiaan dalam sebuah pernikahan itu akan terjadi kalau sepasang suami istri yang saling mencintai telah memiliki cukup harta, rumah yang mewah, mobil yang mewah, serta dilengkapi dengan dikaruniai anak. Ternyata itu hanya pemikiran manusia. Mazmur 128 yang sudah kita baca tadi menekankan hidup yang takut akan Tuhan sebagai kunci berkat dalam rumah tangga, dalam sebuah pernikahan. Mazmur ini adalah bagian dari nyanyian ziarah ketika bangsa Israel pergi ke bait Tuhan yang berada di kota Yerusalem. Pada waktu itu merupakan keharusan bagi setiap kepala keluarga untuk membawa anggota keluarganya yang berumur di atas 12 tahun untuk pergi ke Yerusalem. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka harus menyanyikan nyanyian-nyanyian ziarah. Ini adalah sebuah kerinduan mereka bahwa setiap keluarga pergi menyembah ke Yerusalem untuk mendapatkan berkat bagi rumah tangga mereka agar rumah tangga mereka berbahagia. Begitu pentingnya kebahagiaan dalam sebuah pernikahan atau sebuah rumah tangga, sehingga kata bahagia disebutkan 3 kali dalam perikop ini. Pada ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana hidup yang takut akan Tuhan? Yaitu yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan, hanya membaca firman Tuhan, tetapi melakukan dengan benar seluruh firman Tuhan. Takut akan Tuhan juga adalah orang yang hidupnya senantiasa menyembah kepada Tuhan. Orang yang setiap saat berusaha agar hidup yang dijalaninya ini selalu menyenangkan hati Tuhan.
Sikap hidup yang takut akan Tuhan ini harus dimulai dari masing-masing pribadi anggota keluarga, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Dimulai dari seorang suami sebagai kepala keluarga yang harus mengambil peran pemimpin rohani sebagai imam di tengah-tengah keluarganya. Ia harus memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan sehingga dapat menjadi teladan dan mengarahkan keluarganya kepada jalan Tuhan dan memenuhi seluruh tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Seorang kepala keluarga yang takut akan Tuhan akan berusaha membawa istri dan anak-anaknya hidup beribadah, bukan hanya di gereja tetapi dalam keluarga akan selalu ada mezbah keluarga di mana suami, istri, dan anak-anak berkumpul bersama, berdoa, memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan bersama. Menjadi pemimpin rohani atau imam di dalam keluarga adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap suami. Sehingga sebagai seorang suami, dia dapat membimbing istrinya hidup takut akan Tuhan. Sebagai seorang ayah, ia dapat membimbing anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Suami yang seperti ini akan memiliki istri dan keluarga keturunan yang membahagiakan keluarganya. Istrinya akan menjadi seorang wanita yang menyenangkan hati suami dan anak-anaknya, sehingga suasana rumah akan menjadi bahagia dan nyaman. Demikian juga dengan anak-anak. Kelak mereka akan menjadi pewaris keluarga yang berguna bagi perkembangan sebuah bangsa. Mengapa demikian? Ya, anak-anak yang pendidikan secara rohani yang baik, kelak mereka juga akan membentuk sebuah keluarga dan melahirkan keturunan. Dia akan bisa memberikan teladan yang sama yang dia lihat dari orang tuanya, membentuk sebuah keluarga yang takut akan Tuhan dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, tahukah kita bahwa berkat bagi keluarga yang takut akan Tuhan bukan hanya dirasakan dalam lingkup rumah tangga kita, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat di mana kita tinggal dan juga menjadi berkat bagi bangsa di mana kita berada. Keluarga kita yang takut akan Tuhan merupakan pilar-pilar pembentuk bangsa yang kokoh dan membawa kesejahteraan bagi generasi yang berikutnya. Mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Kalau setiap keluarga Kristen mengerti kebenaran ini, maka negeri ini akan dipenuhi dengan keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang akan membawa dampak yang besar bagi perubahan Indonesia yang lebih baik. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk pernikahan, untuk keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami belajar bahwa kunci kebahagiaan dari keluarga kami bukanlah harta yang melimpah, tetapi bagaimana kami hidup takut akan Engkau. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan roh yang takut akan Engkau bagi setiap kami, khususnya bagi setiap kepala rumah tangga,
para suami sebagai imam di tengah-tengah keluarga, supaya mereka menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi contoh yang baik bagi kami, bagi anak-anak. Kami rindu dari diri kami sendiri, dimulai dari keluarga kami, dimulai dari keluarga setiap orang Kristen yang ada, menjadi keluarga yang takut akan Engkau, yang menikmati berkat Tuhan, sehingga kehidupan setiap keluarga Kristen akan berdampak positif bagi perkembangan negeri ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pemelihara-Mu, bersyukur untuk negeri ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari raih kebahagiaan dalam rumah tangga kita dengan cara hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kita.